Selamat datang kembali di Seduh Kisah. Udah lama ya nggak upload lagi. Ya karena channel ini saya buat ketika perkumpulan teman-teman di warung kopi, dan warung kopi itu udah nggak ada. Sampai akhirnya saya nggak bertemu lagi dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, dan channel itu berhenti. Dan akhirnya saya mau mengembangkan kembali, yaitu dengan sudut pandang saya sendiri terhadap kehidupan. Ayo, seduhlah kisahmu. Oke teman-teman, di dalam video ini saya ingin membahas tentang bahagia di dunia kerjaan. Ini menurut perspektif saya sendiri. Di dalam pekerjaan itu sudah semestinya bakal ada politik kantor, terus kita merasa tidak nyaman dengan teman-teman yang mungkin teman-teman akan mencoba untuk menjatuhkan kita, terus banyak teman-teman yang juga cari muka terhadap bos, terus kita juga suruh mengerjakan pekerjaan teman-teman, ya banyak, dan itu semua membuat kita bagaimana caranya agar kita itu nggak nyaman, baik secara langsung dan tidak. Dan itu hampir semua di dunia perkantoran ya kayak gitu. Dan kita nggak bisa menghindari itu. Jadi saya pernah membaca buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Dan banyak sekali buku yang saya baca dan akhirnya membuat saya ini terbuka. Di dunia pekerjaan itu perlu banget untuk kita tuh merasa bodo amat. Bodo amat dalam arti itu bukan berarti kita acuh tak acuh, nggak peduli dengan sekitar. Enggak. Bodo amat itu kita lebih bagaimana caranya kita itu mengontrol diri, mana yang mesti kita tanggapin dan mana yang mesti kita jauhin. Kayak misalkan di dunia pekerjaan itu sudah lumrah banget para karyawannya itu saling cari muka terhadap bosnya, dan itu membuat kita nggak nyaman. Kita sudah bekerja keras, tapi teman-teman nggak bekerja keras, tapi ketika ada bosnya mereka malah seakan-akan bekerja keras, sehingga akhirnya kita merasa bekerja sendirian gitu. Atau mungkin kita punya ide tapi malah mereka mengakui ide kita ya gitu. Dan mungkin begini teman-teman, untuk bekerja di suatu kantor itu kita nggak usah caranya ya, kita nggak usah peduliin apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perspektifkan terhadap diri kita sendiri, itu kita nggak usah peduliin. Artinya di dalam kantor itu yang paling penting kita udah kerja semaksimal mungkin, kerja sesuai dengan prosedur, terus berikan yang terbaik ketika kita bekerja. Dan bos itu nggak melihat apa yang kita katakan, dan apa yang orang lain katakan. Mungkin iya, ada beberapa bos yang terpengaruh dengan ucapan-ucapan teman terhadap kita, dan ya begitu. Tapi pandangan-pandangan bos itu akan hilang ketika kita bekerja sesuai dengan hati kita, terus hasil yang kita berikan sangat maksimal dan membuat bos itu senang hati, dan akhirnya perspektif itu akan hilang sendirinya. Jadi artinya kita nggak fokus dengan apa yang teman-teman bicarakan. Dan ketika ada teman-teman yang mengadu domba terhadap kita, kan banyak orang yang bilang begini, ketika ada teman kita yang mengadu domba kita udah diem aja. Oke, itu adalah sifat menerima infatum ataupun legowo. Oke, itu bagus. Tapi di dunia pekerjaan itu saya rasa ketika ada orang yang memberikan nilai negatif terhadap kita, tapi kita maksud nilai negatif itu mungkin memfitnah gitu, ya kita harus meluruskan itu. Misalkan ada bos si A, atau gue nih, saya sendiri, si A itu dia melakukan pekerjaan yang tidak semestinya, dan kita tidak merasakan itu. Kita harus bilang, bos, mohon maaf, entah ini saya salah atau tidak, entah pendengaran saya salah atau tidak, katanya saya bekerja A, I, U, E, O, dan segala macam gitu. Nah, kita harus bisa mengklarifikasi itu. Nah, artinya
di dalam pekerjaan itu kita punya kedaulatan penuh, punya hak penuh untuk apapun yang membuat kita bahagia. Kenapa gitu? Kenapa kita harus berani bicara? Karena untuk bahagia itu bukan kita nerima aja, enggak. Kita harus berani vokal. Ya, kita harus berani vokal. Ketika ada teman kita yang bully, kita harus berani memberontak. Kita harus melawan. Bukan berarti kita harus melawan dalam arti kita berantem terus adu kekerasan, enggak. Ya mungkin bisa hanya sebatas mulut kita bilang bahwa aku nggak terima gitu. Jadi artinya di dalam pekerjaan itu kita tidak akan bisa menghindari hal-hal itu yang membuat kita itu nggak betah. Karena kalau misalkan kita mencari pekerjaan yang betah, mencari teman-teman yang memang sesuai dengan ekspektasi kita, dan kita nggak akan menemukan itu, teman-teman. Ya, kita nggak akan menemukan itu. Jadi cara satu-satunya ya kita harus menerima dengan keadaan itu, terus kita berusaha untuk mengendalikan keadaan itu, mengendalikan di situ adalah mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kayak misalkan orang lain memfitnah kita dan kita tahu, kita harus bisa memverifikasi itu. Dan ketika ada orang yang mencari muka, ya sudah, biarkan, yang penting kita bekerja secara serius dan kita membuktikan dengan hasil-hasil kita. Iya. Artinya nggak pasrah dengan keadaan. Dan keadaan yang seperti ini akhirnya kita mengikuti sampai akhirnya kita nggak betah terus kita keluar, ya nggak bisa. Mungkin yes, nggak tahu ya ini ini konten sepintas dan nggak tahu ini bermanfaat atau enggak. Saya juga nggak bikin skrip, dan ketika teman saya ini memvideo saya, dan saya tadi juga ketika kamera action gitu, dan saya nggak tahu saya mau membahas apa, dan ya ini apa yang ada di pikiran saya bahas gitu. Jadi pasti acak-acakan. Ya, setidaknya jika video ini ada sedikit manfaat, meskipun ya sedikit banget, ya saya rasa silakan untuk subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.